Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurul Aisyah dari Prodi Ilmu Hadis semester 3 akan menjelaskan atau membahas tentang bab-bab yang ada di matkul I'jaz Balaghi ini. Bab yang pertama adalah Al-Quran dan berbagai pengertiannya. Secara etimologi, Al-Quran artinya bacaan dan membaca. Sedangkan secara terminologi, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi, yakni Nabi terakhir, melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Membacanya merupakan ibadah, diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nama-nama Al-Quran, yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri, yang kedua adalah Al-Furqan, yang ketiga adalah Az-Zikr, dan yang keempat adalah At-Tanzil, yang terakhir adalah Alkitab. Berikutnya yaitu sifat-sifat dari Al-Quran. Yang pertama adalah nur atau cahaya, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 174 yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang." Yang kedua yaitu mau'izah atau nasihat, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 57 yang artinya, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman." Dalam Al-Quran itu terdapat ayat dan surat. Ayat adalah kumpulan lafaz yang memiliki permulaan dan akhiran yang terhimpun dalam sebuah surat Al-Quran. Sedangkan surat adalah sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri dan memiliki pembukaan dan penutup. Isi kandungan Al-Quran diantaranya adalah ajaran tauhid, janji dan ancaman, ibadah, jalan menuju kebahagiaan hidup, informasi dan cerita umat-umat terdahulu. Bab yang kedua yaitu mukjizat Al-Quran dan berbagai dimensi kajiannya. Mukjizat adalah suatu hal yang luar biasa yang terjadi melalui seorang nabi sebagai bukti kenabiannya yang menentang kepada nabi. Aspek kemukjizatan Al-Quran, yang pertama adalah aspek bahasa, yang kedua aspek berita meliputi berita gaib masa lampau dan berita gaib masa datang. Yang ketiga yakni aspek isyarat ilmiah, astronomi maupun geologi. Bab yang ketiga yakni mukjizat balaghah Al-Quran. Pengertian balaghah. Balaghah adalah kesesuaian kalimat antara konteks ucapan, situasi, dan kondisi lawan bicara disertai dengan penggunaan kalimat atau bahasa yang fasih, jelas, dan mudah difahami. Objek kajian ilmu balaghah ada 3. Yang pertama yaitu ilmu bayan. Ilmu bayan menjelaskan tentang cara-cara atau metode menyampaikan sebuah pemikiran, ide, gagasan, atau ungkapan dengan tarkib atau susunan yang bervariasi. Yang kedua yaitu ilmu ma'ani, mempelajari hal ihwal bahasa Arab yang mengikuti tuntutan situasi dan kondisi. Yang terakhir yaitu ilmu badi, menjelaskan tentang
cara-cara atau kaifiyah yang digunakan untuk memperindah kalimat dan membuatnya sangat nikmat atau dibaca, diucapkan, ataupun didengar. Kemujizatan Al-Quran dari aspek kebalagohan ada 4. Yang pertama yaitu macam-macam kebalagohan, efektivitas terkandung dalam struktur yang sehat, susunan yang indah, dan rangkaian yang bagus. Yang kedua yakni jenis-jenis balagoh yang ada pada Al-Quran dengan jenis-jenis bahasa lain adalah bahwa segala unsur yang ada pada Al-Quran dibutuhkan secara alami. Yang ketiga yakni bahasa yang terdapat di dalam Al-Quran tidak dapat terkalahkan bahkan oleh para ahli retorika bahasa Arab sekalipun. Yang keempat yakni struktur musikal yang ada dalam Al-Quran memperlihatkan suatu konsep yang tinggi, yaitu kebalagohan yang menjadi mukjizatnya secara alami. Berikutnya yakni urgensi mengetahui ijaz Al-Quran dari aspek ilmu balagoh. Yang pertama, dapat memahami makna-makna Al-Quran yang menjadi dasar ilmu balagoh dan dapat mengetahui rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, yakni mampu mengungkapkan kata-kata yang sesuai syiakul kalam dan dapat membedakan yang baik dengan yang buruk. Yang ketiga, yakni mampu memilih kalimat-kalimat yang kita inginkan sesuai keadaan ataupun situasi tertentu. Bab yang keempat yakni badi dan bayan. Badi adalah ilmu yang mempelajari beberapa model keindahan stylistika, beberapa ornamen perhiasan kalimat yang menjadikan kalimat indah dan bagus, menyandangi kalimat dengan kesantunan dan keindahan setelah disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sedangkan bayan adalah dasar dan kaidah-kaidah yang menjelaskan keinginan tercapainya suatu makna dengan bermacam-macam metode gaya bahasa bertujuan menjelaskan rasionalitas semantis dari makna tersebut. Kajian ilmu badi itu ada 2. Yang pertama al-muhasanat al-lafdiyah atau keindahan ujar, keindahan lafaz. Yang kedua yakni al-muhasanat al-ma'nawiyah, yakni keindahan maknanya. Kajian ilmu bayan ada 3. Yang pertama tasbih, yang kedua majaz, dan yang terakhir adalah kinayah. Bab yang kelima yakni dimensi ma'ani dalam Quran. Ilmu ma'ani ialah ilmu yang memelihara timbulnya pengertian yang salah dari suatu kalimat dengan cara memelihara bentuk-bentuk perkataan yang sesuai dengan muqtadha al-hal. Pembahasan dari ilmu ma'ani yang pertama adalah isnad, yang kedua adalah musnad ilaih, yang ketiga adalah musnad, yang keempat adalah khosr, yang kelima takyid dan itlaq, yang keenam adalah wasl dan fasl, yang terakhir adalah ijaz, idnah dan musyawah. Bab yang keenam adalah mufrad dan jamak dalam Al-Quran. Mufrad adalah isim yang menunjukkan makna satu atau tunggal, sedangkan jamak adalah makna yang menunjukkan arti banyak atau lebih dari 2. Selanjutnya yaitu macam-macam jamak. Macam-macam jamak ada 3. Yang pertama jamak mudzakkar salim atau menunjukkan laki-laki banyak. Yang kedua yakni jamak muannas salim yang menunjukkan wanita banyak, dan yang terakhir adalah jamak taksir. Bab selanjutnya yaitu nakiroh dan makrifat. Nakiroh adalah isim yang menunjukkan belum jelas pengertiannya, sedangkan makrifat adalah isim yang jelas pengertiannya. Penggunaan isim nakiroh dan makrifat.
penggunaan isim nakiroh untuk menunjukkan satu, untuk menunjukkan macam, untuk menunjukkan untuk membesarkan atau memuliakan sesuatu, untuk menunjukkan arti banyak, untuk membesarkan dan menunjukkan banyak, untuk meremehkan, untuk menyatakan sedikit. Sedangkan penggunaan isim makrifat yakni takrif dengan isim dhamir, takrif dengan alamiah, takrif dengan isim isyarah, takrif dengan isim mausul, takrif dengan alif lam. Bab yang ke-8 adalah as-su'al wal jawab fil Quran, atau soal dan jawab dalam Al-Quran. As-su'al adalah upaya untuk mendapatkan pemahaman atau pertanyaan. Sedangkan al-jawab adalah kalimat untuk menjawab syarat atau sesuatu. Kaidah-kaidah as-su'al wal jawab. Yang pertama, jawaban harus sesuai dengan yang ditanyakan. Yang kedua, yaitu muatan jawaban harus sesuai dengan pertanyaan, sebagaimana Quran Surat Yusuf ayat 12. Yang ketiga, yakni jawaban bisa ringkas atau panjang tergantung konteksnya, sebagaimana Quran Surat Toha ayat 17-18. Yang keempat, yaitu bentuk kalimat antara jawaban dan pertanyaannya harus sama, sebagaimana Quran Surat Yasin ayat 78-79. Dan yang terakhir, yaitu ketika menanyakan pengertian dan definisi menggunakan an dan menggunakan min ketika meminta materi atau objek. Sebagai contoh, Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Pola dari as-su'al dan jawab. Yang pertama, jawabannya harus bersambung dengan pertanyaannya. Contohnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Yang kedua, satu pertanyaan yang jawabannya tidak disebutkan. Contohnya Quran Surat Al-Muhammad ayat 14. Dan yang ketiga, jawaban terpisah dengan soal, bisa dalam satu surat, sebagaimana Quran Surat Al-Furqan ayat 7 dan ayat 20, ataupun surat yang lain. Yang keempat, jawabannya mendahului pertanyaan, sebagaimana Quran Surat Sad ayat 1 dan ayat 4. Yang terakhir, satu pertanyaan dijawab dengan dua jawaban dalam beda surat. Contohnya Az-Zukhruf ayat 31 dan jawabannya Quran Surat Az-Zukhruf ayat 32 dan Al-Qasas ayat 68. Selanjutnya yaitu hakikoh dan majaz dalam Al-Quran. Hakikoh adalah sebuah kata yang menggunakan makna semula dan memiliki tujuan tertentu. Sedangkan majaz adalah peralihan makna dari denotatif menuju konotatif karena ada alasan tertentu. Klasifikasi hakikoh ada dua. Yang pertama, lugawiyah wadaiyah, yaitu kata yang menunjukkan makna hakikoh berdasarkan konteks penggunaan asal kata. Contoh ar-rajulu berarti laki-laki. Yang kedua yaitu mankulah, kata yang menunjukkan makna hakikoh setelah mengalami transformasi atau perubahan makna. Yang pertama yaitu hakikoh lugawiyah urfiyah, kata yang mengalami transformasi makna dan makna tersebut lebih populer dari makna asalnya. Yang kedua yaitu hakikoh lugawiyah syar'iyah, yaitu kata yang mengalami transformasi makna yang lain yang digunakan pembuat syirat. Klasifikasi majaz. Yang pertama, majaz lugawi, menggunakan lafadz bukan arti sesungguhnya. Contoh kata asad
yang berarti singa untuk laki-laki pemberani. Yang kedua, majaz urfi khas menggunakan lafadz bukan arti yang sesungguhnya karena ada tuntutan kebiasaan tersebut. Yang ketiga, majaz syar'i menggunakan lafadz yang bukan sesungguhnya karena ada arinah syar'iyah doa atau ibadah tertentu. Dan yang terakhir yaitu majaz urfi am menggunakan lafadz bukan arti sesungguhnya karena adanya kecocokan dan tuntutan kebiasaan yang umum. Perbedaan antara majaz dan hakikoh. Kalau majaz itu sulit dipahami, sedangkan hakikoh itu mudah dipahami. Majaz dalam penafsiran tidak bisa dikembangkan, sedangkan hakikoh dalam penafsiran dapat dikembangkan. Urgensi mempelajari majaz. Yang pertama, memperingkas suatu kalimat dan ucapan. Yang kedua, memperluas lafadz. Yang ketiga, menampilkan suatu makna dalam suatu gambar yang ada di dalam akal pikiran. Sedangkan urgensi hakikoh yakni dapat memahami Al-Quran dengan baik, dapat memahami mana kata yang dimaknai dengan makna asli dan makna yang sudah transformasi. Dan yang terakhir, dapat memahami kata yang transformasi memiliki kaitan dan maksud tertentu. Bab selanjutnya yaitu am dan khos fil Quran. Am adalah lafadz yang diciptakan untuk makna umum dengan pengertian lafadz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Sedangkan khas adalah lafadz yang menunjukkan makna khusus. Pembagian am ada dua. Yang pertama yaitu am tetap dalam keumumannya, sebagaimana Quran Surat Al-Kahfi ayat 29, dan yang kedua yaitu am yang dikehendaki kekhususannya secara pasti, sebagaimana Quran Surat Ali Imran ayat 97. Adapun bentuk lafadz am, yang pertama kul, yang kedua lafadz yang dimakrifatkan dengan al yang bukan al-ahdiyah, yang ketiga isim nakiroh dengan konteks nafi dan nahi, yang keempat alladzi dan allati, yang kelima semua isim syarat, dan yang terakhir ismu jinsi atau kata jenis. Pembagian mukhasis ada dua. Yang pertama mukhasin mutasil dan yang kedua mukhasin munfasil. Mukhasin mutasil dibagi menjadi 5. Yang pertama istisna, kedua sifat, ketiga syarat, keempat goyah, dan kelima ba'dal ba'du minkul. Selanjutnya yaitu mujmal dan mubayyan fil Quran. Mujmal adalah sesuatu lafadz yang belum jelas, yang tidak menunjukkan arti sebenarnya jika tidak ada keterangan lain yang menjelaskannya. Sedangkan mubayyan adalah penjelasan, maksudnya menjelaskan lafadz atau susunan yang mujmal dan tidak memerlukan penjelasan yang lain. Macam-macam bayan. Yang pertama bayan dengan perkataan, bayan dengan isyarat, bayan dengan perbuatan, bayan dengan diam, dan yang terakhir adalah bayan dengan meninggalkan sesuatu. Mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah lafadz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu qayyid atau pembatas. Sedangkan muqayyad adalah lafadz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qayyid atau batasan. Macam-macam mutlak dan muqayyid. Yang pertama sebab dan hukumnya sama. Yang kedua sebab sama namun hukumnya berbeda. Yang ketiga sebab berbeda tetapi hukumnya sama. Dan yang terakhir sebab berbeda dan hukumnya berlainan.
Bab yang terakhir adalah mantuk dan mafhum. Mantuk adalah makna yang terkandung oleh makna yang terucap, sedangkan mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafadz tidak berdasarkan bunyi bacaan. Adapun pembagian mantuk ada dua, yaitu zahir dan muawwal lafadz. Zahir adalah makna yang segera dipahami ketika diucapkan, tetapi dan berkemungkinan disertai makna lain yang lemah marjuh. Sedangkan muawwal lafadz yang diberikan pemahaman dengan arti yang tidak diunggulkan karena ada indikasi ketidakmungkinan diberi pemahaman lafadz dengan arti yang diunggulkan. Selanjutnya pembagian mafhum. Mafhum dibagi menjadi dua, yaitu mafhum muawafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muawafaqah adalah pemahaman lafadz mafhum sama dengan lafadz mantuk, makna yang hukumnya sama dengan mantuk. Ini dibagi menjadi dua, yaitu fatwa Alkitab dan lahnu Alkitab. Fatwa Alkitab yaitu pemahaman lafadz mafhum lebih kuat dari lafadz mantuk. Sedangkan lahnu Alkitab pemahaman yang diberikan lafadz mafhum sama tingkatannya dengan lafadz mantuk. Yang kedua, mafhum mukhalafah. Pemahaman yang diberikan oleh lafadz mafhum tidak selaras dengan mantuk. Mafhum mukhalafah dibagi menjadi dua, yaitu mafhum sifat, pembagian dari lafadz yang berkedudukan sebagai naat, hal, dzaraf, dan adat, penjelasan bilangan. Dan yang terakhir yaitu mafhum syarat, pemahaman dari redaksi persyaratan atau menetapkan kebalikan hukum yang terkait dengan syarat ketika syarat tersebut tidak ada. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun salah penulisan dalam lafadz dan kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.